Terduga pelaku ledakan di 7 peledak. Usai ledakan terjadi di SMAN 72. Tapi artinya yuk sama-sama belajar dari sini, siapapun bisa jadi korban. Yuk, ayo monggo Pak Adib. Oke. Ini kan ada kejadian baru nih Mas kan, di Jakarta dulu ada ledakan yang terjadi di masjid, di sekolah, di masjid. Dan kemudian diketahui pelakunya ini kan ternyata salah satu siswa sekolah. Ya. Nah, ini sebagai pengamat terorisme pasti melihat fenomena ini gimana nih Pak tanggapannya? Pertama akan saya jawab itu selain saya sebagai seorang pengamat terorisme tadi. Tapi juga ini kan obrolan antar dua bapak lah ya. Saya kan Arif kan juga punya anak yang seusia lah kayak gitu. Dan kita tahu juga anak-anak seusia gitu kan pembentukan jati diri, dan mereka itu kan dulu di kita, anak saya juga 2 cowok, di kita itu jati diri, pencarian jati diri pada masa pubertas itu rata-rata mungkin hampir semuanya, kalau ternyata diri saya itu dibentuk dalam lingkungan sosial yang hampir seluruhnya itu offline karena online belum ada. Nah, fenomena sekarang ini anak-anak ini kita melihat anak-anak yang mereka itu pembentukan identitas dirinya tidak melulu karena offline. Bukan hanya karena temannya, bukan hanya karena gurunya, bukan hanya karena orang tuanya saja, tetapi karena pertemanan online. Dan pertemanan online, eksposus online inilah yang menyebabkan seringkali identitas kita itu terbentuk. Nah, itu paling penting. Jadi bagaimana relasi antara teknologi, lebih spesifik lagi itu sosial media, dan identitas anak. Dan karena itu adalah anak, maka semua perspektif diskusi kita itu harus mendudukkan anak sebagai korban gitu loh. Anak sebagai korban. Jadi saya melihatnya gitu Cak Arif. Korban dari. Nah, kalau masalah korban dari ya bisa jadi dari misalnya lingkungannya. Lingkungan itu yang paling kecil misalnya dari orang tuanya. Saya nggak tahu bagaimana background orang tuanya. Apakah dia misalnya tidak cukup mempunyai kemampuan atau hubungan yang berkomunikasi yang asik, yang hangat. Bisa jadi kan? Terus atau mungkin bisa jadi anak itu pendiam. Atau orang tuanya terlalu sibuk, saya juga nggak tahu pastinya. Tapi yang jelas persis karena peran orang tua itu, asuh itu menjadi sangat penting. Kemudian faktor pertemanan. Bagaimana relasi dia dengan teman-temannya. Bisa diterima atau enggak, apakah temannya suportif atau enggak, membuli atau tidak. Nah, itu juga pengaruh. Nah, biasanya kan kita sudah sering diskusi ya, kalau orang terlibat di dalam jaringan terorisme itu minimal harus kita pahami dinamika 3N itu tadi. Needs pertama, N pertama kan needs-nya itu kan. Needs-nya. Nah, needs orang ini pada si anak-anak ini adalah needs for belonging, acceptance, diterima, belonging, terus kemudian ya bisa diterima gitu. Nah, mungkin dia tidak bisa itu, maka dia mencarinya kepada network. Kalau dulu kan networknya kan teman-teman mainnya, nah, sekarang kan networknya di media sosial dan kita sendiri susah sih ngontrol. Nah, terakhir itu naratif. Naratifnya itu ada narasi, ada tawaran-tawaran yang dia temukan di media sosial itu begitu mempesona dan membentuk jati dirinya. Nah, saya kira itu kalau kita melihat fenomena ini, dan sebenarnya ini menjadi kayak semacam wake up call atau kayak semacam bell yang peringatan yang keras buat tidak hanya kepada aparat keamanan dalam penegak hukum, tapi juga kepada semua anak, semua orang tua yang mempunyai anak dan mereka itu banyak menghabiskan waktunya di media online gitu. Mereka itu kan kadang kita itu merasa dekat dengan anak, tapi belum tentu kita itu lekat. Kita betul-betul bondingnya itu gitu loh. Nah, dekat dan lekat itu ya mungkin sama-sama di rumah, tapi yang satu duduk sana main handphone, sini main handphone juga. Itu kan dekat tapi nggak lekat gitu. Dan padahal salah satu syarat manusia itu yang menjadi kita itu kan perasaan ingin diterima itu, belong, attach itu kan paling penting. Dan kalau nggak dapatnya di rumah ya dia mencarinya di network yang lain, di online itu. Dan itu kan kita sudah melakukan banyak penelitian itu. Misalnya
Dan kita bikinnya kan menjadi film ya, kayak misalnya di 2014 itu kan kita bikin film namanya si Jihad Selfie itu. Nah, kita ketemu anak umur, saya sendiri ketemu anak umur 14 tahun. Ya, 2 temannya sudah gabung ke Suriah. Dan mereka TikTok kan ngobrolnya itu pakai media sosial, pakai Facebook. Ya, si anak ini juga tertarik. Atau kita juga ketemu anak yang tinggalnya di Batam gitu. Di Batam. Itu juga begitu, media sosial membentuknya, mempengaruhi cara pikir dia sehingga memaksa dia memaksa keluarganya untuk kemudian berhijrah ke Suriah. Jadi atau buruh migran. Jadi memang kemudian media sosial ini betul-betul menjadi jenis baru kelompok kekerasan itu menawarkan agenda-agenda mereka gitu. Dan anak muda selalu dipilih karena satu, mereka ini masa mencari jati diri, identitasnya, identiti dia kan, jati dirinya. Masa pubertas, dan itu lebih mudah mereka untuk mengambil pilihan-pilihan yang kalau kita seperti kita orang tua itu kan mikir, wah kalau ikut kayak gini tagihan kita gimana ya, kalau ikut gini ada banyak hal yang harus kita pikirin, bayar sekolah gimana, besok gimana, pada banyak hal. Nah kalau anak ini kan nggak banyak pikiran, yang paling keren. Seen by others gitu, significant of others gitu. Kalau ilmu psikologi kan begitu. Anak itu ada masa, kalau kita pakai klasifikasinya Ali radhiyallahu anhu itu kan anak umur 1 sampai 7, anak itu adalah seorang raja atau ratu. Semua yang dia minta, ya kita orang tua akan berusaha memenuhi dan saking menyenangkannya. Tapi 7 sampai 14 itu adalah masa penjara gitu. Dia ya harus kita kekang, bukan kita kekang, ada proses pendisiplinan gitu di masa-masa itu 7 sampai 14. Nah, 14 sampai kemudian sampai 7 selanjutnya sampai 21 gitu ya. Pembagiannya itu, dia anak itu harus menjadi teman, sahabat. Jadi nggak bisa lagi kita sebagai orang tua itu kamu harus gini. Ada proses dialog. Mendapatkan earning trust kepada anak itu menjadi sangat penting, bonding itu menjadi sangat penting banget gitu. Jadi ini kan mungkin dia ada faktor internal di keluarga itu kemungkinan, dan dari di media sosial udah beredar katanya memang dia korban divorce, perceraian. Kemudian ditambah dia ada bullying di sekolah. Jadi memang mungkin benar ya, jadi dia ketika dia tidak diterima, ketika dia ada masalah di dalam keluarga, kemudian di lingkungannya dia mungkin jadi network yang di media sosial itu. Nah, kemudian ini kan yang menarik, anak ini kan kemudian ketemu jaringannya itu, kalau dilihat simbol yang ada di lokasi itu kan identik dengan kelompok ekstrem kanan, kulit putih. Jadi berbahaya apa sebenarnya? Sekarang ini menurut saya ini kan sesuatu yang baru yang meracuni anak-anak. Kalau kita mungkin sudah ini mendengar kalau anak terpapar radikalisme ekstrem itu yang agama gitu, itu sudah biasa. Tapi kali ini rasis lah gitu terpapar ya. Tapi sebetulnya ini kayak semacam paradoks kan. Itu kalau tadi nama-nama yang senapannya atau nggak tahu apakah itu senapan dia sendiri apa enggak, ya itu mainan itu milik dia sendiri atau kelompok, kan kita nggak tahu juga siapa miliki gitu. Nah kalau kita hanya membaca simbolnya aja, itu kan nama-nama yang simbol yang dipilih itu memang ke arah white supremacy. Apa itu kayak semacam perasaan bahwa orang kulit putih itu lebih oke lah, lebih supremacy, dia lebih tinggi sehingga dia merasa ras selain kulit putih itu kurang oke di bawahnya. Nah ini kan ironis, satu sendiri namanya itu juga nama Islam dan kemungkinan dia juga bukan kulit putih. Tetapi dia terinspirasi dengan gerakan itu. Saya nggak tahu untuk tahu kenapa kita mesti akan bertanya dia, kan kita belum bertanya dan kita masih tunggu penyelidikan. Tapi fenomena paradoks itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Singapura itu ada orang India, tentu dia bukan kulit putih ya. Tapi Indianya dia juga bukan Hindu, tapi dia Kristen. Tapi dia terinspirasi serangan yang ada di Selandia Baru, white supremacy, dan akhirnya dia berkeinginan untuk menyerang umat Islam di masjid. Artinya ini paradoks. Nah, inilah sebetulnya yang tantangan ke depan itu, jenis-jenis ancaman terorisme yang unclear, nggak jelas gitu loh bentuknya, nggak jelas. Bukan neat, bukan jelas. Oh ini dari, kalau seperti yang di teroris di Indonesia itu kan biasanya 4L.
lu lagi. Kalau nggak dari Darul Islam, akar Darul Islam, NII gitu ya. Kemudian dia misalnya gabung ke JI disekolahkan di sekolah pesantren tertentu, kemudian dilibatkan dalam konflik, misalnya di Afghanistan atau Moro, Suriah gitu, kemudian dia terlibat gitu. Nah, jadi karirnya panjang gitu. Nah, atau kemudian kita Ansarud Daulah gitu. Jadi kita tahu kelompoknya itu begitu. Nah, dengan adanya media sosial itu, orang bergabung itu menjadi lebih mudah banget gitu. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai namanya connective action, hanya connect dengan idenya aja mereka siap action. Bukan kolektif, bukan kelompoknya yang membentuk, tapi kesamaan ide itu yang terbentuk sehingga dia masuk walaupun itu ironis. Makanya salah satu menurut FBI sekarang itu trennya itu disebut namanya salad bar of ideology. Jadi kayak kita pergi ke rumah makan gitu, ke restoran kita mengambil salad itu kan ngambilnya jenis sayurnya macam-macam, kita pakai mana yang kita suka. Nah, kalau nanti tren ke depan itu gitu, dia Muslim terinspirasi dari kelompok kanan, tapi juga menginspirasi dari environmentalis misalnya, kemudian pilihan aksinya kekerasan. Karena kekerasan adalah bahasa yang menurut kelompok laki-laki itu dianggap unggul. Nah, disinilah kalau memahami fenomena anak-anak seperti itu tidak bisa lepas dari aspek maskulinitas, yaitu maskulinitas keinginan untuk bisa powerful itu kan salah satunya dengan kekerasan gitu. Ini sebagian masyarakat atau bukan di televisi itu kan ada orang yang menganggap ini bukan terorisme, ini kriminal remaja. Karena menurut Mas Huda gimana, masuk terorisme atau tidak? Ya, saya agak tergoda juga menggunakan kata kriminal kriminal kekerasan itu. Tapi kalau kita melihatnya, memang simbol-simbol yang dipakai itu simbol white supremacy yang mengarah kepada terorisme. Makanya kalau saya apakah mengklasifikasikan ini terorisme atau bukan, ya kita tuh, kalau saya secara pribadi itu ada irisannya dengan terorisme, tetapi ini bisa dibaca juga hanya sebagai sebuah kenakalan remaja, anak remaja yang tertarik dengan ideologi-ideologi baru, ingin mencoba hal baru atau marah. Tapi sebenarnya ada poin yang ingin saya sampaikan tadi dengan yang ingin jadi saya ingatkan tadi dari Cak Arif sebutkan, ini karena dari broken home, dari orang tuanya begitu ya. Kalau kita selalu menyalahkan orang tua saja, yang broken home itu kan nggak sedikit ya. Terus kemudian dia udah berusaha mati-matian untuk membesarkan anaknya. Kalau dianggap yang broken home itu punya potensi untuk jadi teroris dan repot. Atau orang tua harus memberikan perhatian lebih. Kita punya kemewahan bisa memberikan perhatian lebih kepada anak itu kan kalau kita sendiri sudah cukup sejahtera, ada cukup waktu untuk anak gitu loh. Nah karena orang tuanya, kita sebagai orang tua mendapat kesempatan itu. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya negara hadir itu begitu. Memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada orang tua untuk bisa mendapatkan rezeki yang memadai sehingga kesejahteraannya cukup dan meluangkan waktu kepada anak. Yang kita khawatirkan itu kan nanti terjadi istilahnya itu kan di Indonesia itu mengalami ledakan bonus demografi ya. Dan kalau kita tidak garap serius anak-anak muda, bonusnya itu bisa menjadi petaka demografi. Yang itu kan kita sebenarnya anak-anak muda yang maju gitu. Nah, makanya salah satu hal yang penting untuk menyelesaikan permasalahan ini itu saya kira memang harus melibatkan anak-anak mudanya itu sendiri. Karena antara kita dan anak muda itu bicara dengan bahasa yang berbeda. Nah, melibatkan anak muda di dalam kerja-kerja seperti ini, kerja pencegahan itu saya kira menjadi penting. Satu, anak muda bisa relate satu dengan yang lain. Kalau dengan saya, walaupun kita belajar tentang isu ini, ya mereka nggak bisa relate. Jaga sembung naik ojek, kagak nyambung cek gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Terus nomor dua lagi, mereka itu sudah pakai bahasa-bahasa di internet yang kita nggak ngertiin. Ngomongnya apa sih itu gitu. Ya, RIS lah, apalah, itu banyak lah. Nah gitu, dan itu kan saya sebagai bapak menyaksikan fenomena itu sendiri gitu. Anak saya itu kan juga kalau tak ajak jalan-jalan, misalnya mau jalan ke Bali lah atau pulang ke jalan kemana ya, pertanyaan mereka itu bukan nanti kita lihat pantai yang indah enggak, ya tanya sederhana, nanti ada wifi enggak gitu. Wifi itu adalah happiness buat anak-anak kita sekarang gitu, pulsa
Iya, data gitu. Jadi jajannya anak-anak sekarang itu pulsa. Nah, itu kan tantangan. Ya ini wake up call. Dan saya kira kita menginvestasikan waktu, tenaga untuk memahami fenomena ini, terutama negara. Itu sebetulnya cost-nya lebih kecil daripada kita nanti harus berhadapan dengan fenomena-fenomena yang sudah, kalau mereka terlibat di dalam aksi kekerasan yang sesungguhnya. Terus tadi tertarik ini, yang kalau anak-anak. Jadi kalau kita kampanye tentang bahaya, bahwa ini kan kita sudah sering lihat slogan apa yang diterbitkan pemerintah bahwa radikalisme masuk dengan game gitu kan, lewati game, melalui media sosial, melalui apa gitu kan. Tapi sejauh ini kan kita melihat tidak ada tuh kampanye yang itu menjelaskan kenapa kok game itu bisa. Itu kan kayak bahasa normatif. Jadi mungkin ke depan kita perlu ini ya, tuh kampanye itu memang harus melibatkan pelaku aktif. Jadi meskipun gini kan, misalnya kita kan pakar apa di terorisme gitu kan, tapi kan kita nggak tahu teknik di dalam. Betul. Gitu. Jadi kita mungkin akan melibatkan mereka. Jadi saran sudah tadi kalau untuk makanya kan sebetulnya untuk kerja penanganan counter radikalisme atau CVE lah, PCVE, Prevention Violent Extremism, itu pelaku kayak seperti saya mungkin PSC, belajar ilmu ini gitu. Tapi harus ada namanya intellectual humility, harus rendah hati bahwa terlalu banyak yang kita nggak ngerti. Dan oleh karena itu kita harus kolaborasi. That is the key. Kemampuan kita mendengar yang lain gitu. Nah, terutama di dalam aspek-aspek teknologi. Saya ini kan termasuk orang yang gaptek sebetulnya. Tapi saya tahu persis bahwa teknologi itu akan berperan penting di dalam membentuk identitas seseorang. Makanya kan membangun kolaborasinya kan dengan teman-teman yang paham isu itu. Makanya kita juga perlu membangun kolaborasi dengan game society. Ekosistemnya kan udah ada gitu. Mereka lebih paham itu gitu. Nah, jadi memang harus perlu namanya kolaborasi, intinya memang bertemu. Karena kan ironis kalau misalnya gini, Densus di pencegahan itu ngomong bahwa sekarang tuh masuk di game. Ketika ada pertanyaan, bagaimana game bisa digunakan untuk ini, tidak bisa dijelaskan. Nah, tadi ya betul, memang nanti masuknya lewat game ya. Saya sendiri kalau ditanya gimana lewat game itu bisa, itu juga nggak tahu pasti ya. Cuma yang saya tahu pasti itu anak-anakku, dua anakku itu Hiroan Salman itu, terutama ya itu memang game itu adalah bagian dari lifestyle-nya gitu. Lifestyle, misalnya suatu saat Salman minta duit, aku mau pengen beli topi, lah ngapain lu beli topi? Topi untuk Roblox. Dan dia merasa hidupnya bahagia, avatarnya itu pakai topi gitu. Ya kan aku nggak bisa relate kayak begitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang sering terjadi sekarang dunia. Atau kalau kita lihat ini orang-orang anak muda sekarang itu kan gitu, nongkrong pada pacaran bareng gitu. Itu kan kalau zaman kita kan cinta itu kan buta. Mau siang hari aja digandeng ini Pak, buta. Nah ini mereka itu pada main gadget sendiri-sendiri, ngapain lu ngedit kayak gitu. Nah itu kan dunia baru juga gitu. Itu kan sebetulnya fenomena online, anak-anak muda kena online itu kan juga bukan hal baru. Cak Arif sendiri kan juga salah satu contoh nyata ada transisi keterlibatan seorang aktivis jihad tidak melulu dengan offline. Dulu gimana ceritanya itu penggunaan online-nya, Pak? Ya, jadi dulu kita udah terdoktrin maksudnya jihad itu sebuah amalan, gitu kan. Tapi pada saat itu kan kita mau mulai jihad itu bagaimana, itu kan nggak ada gambaran. Mau gabung dengan jamaah mana, itu kan tidak tahu. Tapi pada saat itu ketika ada forum, pada saat ada forum jihad, dan ternyata di situ itu terus ada paling nggak ada artikel yang nyemangatin, dan ada orang-orang yang sama dengan pemikiran itu di situ kan, ya, dan ada komen, ada postingan, kemudian ada komen, ada diskusi di situ, bahkan ada materi-materi yang diajarkan oleh dia mengaku alumni sana dan alumni konflik Filipina Ambon gitu kan, dan terverifikasi ketika dia memberikan contoh kalau beli bahan itu kalau nggak bisa ini ngakalinya begini, itu berarti kan verifikasi bahwa dia benar pernah ada di konflik. Jadi itu mempermudah gitu ya, online itu mempermudah seorang yang kalau mau jihad kemana, tapi ketika di forum aja pada saat itu ternyata banyak loh yang kayak saya gitu kan. Terus bahkan ada loh yang mau ngajarin gitu kan, ada yang mau ngajarin. Nah, jadi terus ketika dapat itu kan wow banget, ketika kita nggak pernah tahu ada materi cara bikin bahan peledak atau kayak materi pelatihan membaca peta gitu kan dihadirkan di situ, dan
itu setahu kami pada waktu itu hanya orang-orang yang terpilih ya pada saat itu, tapi kemudian itu diadakan di online itu kan jadi kita jadi kayak jalan tol akses, kita kan senang dengan adanya itu. Terus karena semangat kemudian itu di repost oleh di blog kita, di blognya masing-masing pada saat itu begitu. Nah pada saat muncul Facebook, sebagian postingan yang tidak kalau yang kayak materi kelaran enggak ya, tapi kalau kutipan atau rintisan Mujahidin itu di repost artikel apa itu link video itu di repost di Facebook menyebarkannya. Nah artinya kan fenomena ini kan bukan fenomena yang baru-baru amat. Kan Syarif juga sekarang kan banyak melakukan penelitian tuh di dunia online. Di dunia online gimana sih temuan sementara dari riset sampean di online itu gimana? Dinamika online. Jadi narasi yang dipakai untuk dan narasi yang tidak berubah dari tahun 2011 ya, ketika mulai ramai dengan pemikiran tauhid wal jihad, tapi zaman Abdurrahman itu yang banyak orang copy paste. Sebenarnya mulai tahun 2009 itu sama Abdurrahman itu, tapi waktu itu belum ada Facebook. Menyebar dahsyatnya itu kan mulai di Facebook. Nah, pada saat itu narasi yang dipakai sampai hari ini itu tentang tauhid wal jihad itu masih ada, dan belakangan ketika ISIS muncul tahun 2013, 2014 ketika dia mendirikan khilafah atau deklarasi khilafah, itu kan menjadi paham resmi ISIS itu kayak itu, sama dengan tauhid wal jihad itu. Tauhid wal jihad itu sederhananya gini, tauhid itu tidak sempurna, tingkatan tauhid tertinggi tauhid itu harus dengan memusuhi tauhid, ya, mengingkari tauhid, memusuhi tauhid, dan beriman yang mengimani bahwa hanya syariat Islam saja yang diyakini. Nah, tingkatan yang mengingkari tauhid yang paling tinggi itu kan dengan memerangi musuh. Dan itu sampai hari ini masih seperti itu. Tingkatan pendukung ISIS tertinggi itu adalah yang dilakukan amaliyah.